yang baru lagi ya, 2013 atau berapa ya. Tapi saya kira perbedaannya enggak banyak. Lalu beban-beban yang umum yang akan kita pelajari itu ya beban mati, hidup, angin, gempa ya. Yang umum saya sudah pernah pelajari mungkin ya. Mati, hidup, angin, gempa itu yang 4 komponen beban itu. Nah, yang lain apa? Yang lain ya ada gaya prategang ini ya, beban-beban khusus ya. Ada beban kren, ada vibrasi, getaran, ada kejut, ada susut, ada suhu, ada rangkak, ada perbedaan penurunan pondasi dan lain-lain ya. Ini semua ini beban khusus. Ya, secara umum ya tidak diperhitungkan ya. Kecuali Anda membangun gedung-gedung yang berkaitan dengan beban khusus tersebut. Misalnya apa? Misalnya rumah mesin. Ya, jadi khusus untuk generator tapi di lantai 2 misalnya atau di lantai banyak gitu ya, lantai 8 gitu. Pokoknya numpangnya itu di plat lah gitu ya. Nah, itu maka harus diperhitungkan faktor getaran dan lain-lain. Kalau pembebanan secara umum yaitu tadi mati, hidup, angin, dan gempa. Begitu ya kira-kira pengantarnya. Nah ini kita lihat satu persatu beban mati. Apa sih yang disebut dengan beban mati? Beban mati adalah berat dari semua bagian gedung yang bersifat tetap. Ya, bersifat tetap. Termasuk segala unsur tambahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gedung. Ya, jadi bersifat tetap itu artinya melekat pada konstruksinya ya. Contohnya apa? Contohnya ya berat sendiri konstruksi, ya. Berat sendiri beton, baja, kayu, atau lain. Ya, yang kedua itu ya yang secara umum ya penutup lantainya itu bisa dari keramik, bisa dari vinil, bisa dari apa granit, bisa dari batu, ya macam-macam. Lalu penutup keramik itu dipasang menggunakan apa? Menggunakan spesi, mortar atau cukup dilem saja gitu ya. Pelekatnya apa gitu. Ya, itu yang melekat di bangunan, di strukturnya. Kalau yang bangsane isi dari ruangan, isi dari bangunan ya, misalnya di kampus itu ada meja, kursi, lemari misalnya. Itu bukan termasuk beban mati ya. Bukan termasuk beban mati karena tidak melekat. Ya. Dan bisa dipisahkan. Dipisahkan artinya dipindah. Ya, bangku-bangku itu ya bisa digeser, bisa dikeluarkan, bisa diatur sesuai kebutuhan kita gitu ya. Yang melekat lain apa ya? Plafon ya. Plafon itu ya melekat itu. Sekali tempel ya sudah dibiarin begitu saja. Ya, kalau yang bahasane peralatan-peralatan gitu ya bisa dipindahkan itu ya termasuk beban hidup. Ya itu tolong dipahami ya.
bahwa beban mati itu ya beban yang sudah melekat, tidak bisa dipisahkan dari unsur strukturnya itu. Beberapa bahan dengan berat jenisnya begitu ya. Ini baja, Anda tahu ini. Itu beratnya itu 7.850 kg per meter kubik. Tolong Anda perhatikan ini satuannya ya, satuannya Anda perhatikan. Ini satuannya dalam kilogram per meter kubik. Ya. Kalau artinya 1 meter kubik itu ya, bayangan kita itu ya kita punya benda, lalu dimensinya itu panjang 1, lebar 1, tinggi 1 gitu ya. 1 kali 1 kali 1. Nah itu kalau baja itu beratnya 7.850. Kalau batu alam itu 2.600. Siapa Mas Irfan? Ya, beton bertulang ini yang sering kita pakai. Ya. Itu diambil 2.400 kg per meter kubik. Ya, ini apakah tepat sekian? Ya tidak ya. Sebetulnya ada toleransi antara 2.300 sampai 2.500 ya, kilogram per meter kubik. Ya, secara umum ya yang muncul di peraturan ya ini 2.400. Ya kita ngikutin aja peraturan yang menentukan. Lalu ada kayu, kerikil, pasangan bata merah. Nah ini pasangan bata merah ini kalau dalam satuan kubik itu beratnya 1.700. Ya, tapi nanti ada di belakang itu kalau satuannya meter persegi ya. Meter persegi. Dinding. Kalau ini pasangan bata itu sekali lagi Anda perhatikan satuannya ya. Kalau meter kubik itu artinya ya tebal 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti dalam prakteknya kan kita pasangan bata itu ada setengah batu, ada 1 batu. Nah, itu ada nanti berat per meter persegi. Lalu batu belah, pasir. Nah, ini pasir kaitannya nanti dengan urugan ya. Pasir jenuh air ini urugan. Ya. Ini teori lama, teori kuno, tapi ternyata sampai sekarang masih dipakai ya. Jadi untuk menghindari pumping itu meledaknya keramik dari pasangannya, dari pasangan di atas dak. Orang dulu itu menggunakan lapisan pasir, ya, urugan pasir di atas dak beton. Ya. Kenapa? Ya karena untuk menghindari muai yang berbeda antara bahan keramik dengan betonnya. Ya. Terjadi pemuaian yang berbeda akibat suhu. Nah, karena berbeda itu bisa terjadi. Anjir. Ya itu, maka teori orang dulu itu dengan adanya lapisan pasir atau urugan pasir itu dia akan menetralkan perbedaan muai antara beton dengan keramiknya. Ya, zaman dulu itu keramik ya. Kalau sekarang Anda amati ya perkembangan teknologi,
keramik itu sekarang menggunakan istilahnya granit tile. Granit tile itu ya granit lah ya, sejenis granit tapi eh, tipis gitu ya. Kalau yang orang dulu namanya granit itu kan biasanya dari batu alam, tebalnya 2 cm, 3 cm gitu ya. Coraknya itu corak warna tua, seratnya serat batu atau serat granit gitu. Nah, tapi sekarang ada yang disebut dengan granit tile. Jadi pabrikasi seperti keramik tapi kualitasnya seperti granit gitu ya. Wah, itu menjamur itu sekarang itu. Dimensinya 60 kali 60 gitu. Ya, orang menyebutkan granit ya. Banyak sekali impor dari Vietnam, Cina, India, macam-macam produk Indonesia pun ada ya. Nah, pengalaman saya kalau menggunakan granit yang ukurannya 60-60 itu kecil kemungkinan terjadi pumping. Pumping itu meledaknya keramik gitu ya. Itu kecil, kecil sekali walaupun ada rongga di bawah keramik itu, granit itu, tapi dia tidak mampu untuk mengangkat. Ya, kasus-kasus yang terjadi ledakan di keramik itu untuk bahan yang keramik yang 40-40 ya, biasanya itu dimensinya kan 40 cm kali 40 cm atau lebih kecil lagi 30-30. Seperti yang di kampus kita itu ya, itu masih pakai keramik lama itu 40-40. Itu mudah sekali mengalami pumping atau meledak. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan dengan pengetahuan-pengetahuan dasar ini Anda memiliki pengalaman. Oke, pasir, kerikil, koral ya, 1850, tanah lempung 2000 dan seterusnya ya. Jadi kenapa pasir itu diletakkan di atas dak itu ya fungsinya untuk meredam pemuaian dari plat ya, plat beton dengan penutup platnya. Oke, sekarang ini berat komponen gedung ya. Ini penting, tolong diperhatikan ya. Komponen gedung ini termasuk beban mati karena apa? Karena yang melekat gitu ya. Melekat pada unsur strukturnya yaitu platnya. Yang pertama ini adukan semen ya. Adukan semen itu istilahnya ya mortar ya. Mortar atau spesi ya, spesi gitu ya. Anda mungkin lebih mengenal spesi. Nah, kita lihat ini berat adukan semen per sentimeter tebal ini. Tolong dihafalkan ini. Per sentimeter tebal. Itu 21 kilo. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita masang keramik ya, penutup lantai tadi keramik, itu kan bawahnya ada adukannya dulu nih. Ini dak ya, lalu ini ada pasir, urutan pasir, lalu ada spesi. Nah, ini spesi. Ya, ini spesi mortar. Lalu baru pasangi keramik. Ini atasnya keramik. Nah, kalau spesinya ini misalnya 3 cm, ya, berarti beratnya itu adalah 3 kali 21. Berarti 63 kilogram per meter persegi. Ya, jadi
tergantung ketebalan mortar yang kita pasang. Atau mungkin 2 cm cukup. Ya berarti bebannya 2 kali 21. Ya, jelas ya. Nah, kalau kini satuannya kilogram, ya ini satuannya kilogram, padahal SNI mensyaratkan satuannya itu kilonewton gitu ya. Ya yang dikonversi ini 21 kilogram jadi 0,21 kilonewton. Jadi kalau Anda menghitung ya sentinya tetap 3 senti. Nah, satuannya yang beda ini. Ini kali 0,21 kilonewton per meter persegi. Sama dengan 0,63 kilonewton per meter persegi. Ya, begitu ya. Tolong dicermati ini. Yang berubah itu satuan beratnya. Ya, kalau per sentimeter tebalnya yaitu ajek, nggak usah dirubah-rubah. Maksudnya jangan Anda ngitungnya jangan 0,03 kali 21 gitu loh. Ya. 0,3 apa 0,03 kali 21. Salah gitu ya. Oke, itu saja ini. Kalau aspal itu 14. Lalu dinding pasangan bata merah ini satu batu ini 450 setengah batu. Ini yang sering dipakai ini setengah batu. Ya, setengah batu itu satuannya 250 kilogram per meter persegi atau berapa? 2,5 kilonewton per meter persegi. Ya, nih. Nah, sekarang ini penutup lantai ini. Ini yang tadi saya cerita nih, ini keramiknya ini. Ini keramiknya ini. Ya, kalau zaman dulu ini kan peraturan sebetulnya sudah lama, cuman diperbarui tapi kalimat-kalimatnya orang melu diganti ya. Zaman dulu ini kan ubin semen tegel ini zaman dulu ini ubin semen Portland ini tegel. Ya, Anda yang muda-muda mungkin nggak tahu tegel ya, tapi ya tegel itu ya dari semen itu, ubin dari semen. Kalau yang ada motifnya namanya teraso ini, teraso. Beton tanpa adukan. Ya ini pokoknya kalau sekarang ini bahasanya ini adalah keramik. Ya. Keramik granit, oh, marmer, ya, batu, penutup lantai juga bisa dari batu alam ya. Atau mungkin penutup lantainya dari vinil, vinil sih enteng ya dari kayu. Nah ini beratnya adalah 24 kilogram per meter persegi. Ya, seperti itu tadi. Ya, satuannya itu per sentimeter tebal 24 kilogram per meter persegi. Jadi kalau Anda masang keramik 1 cm ya 1 kali 24. Ya. Kalau Anda masangnya granit 2 cm ya berarti 2 kali 24. Ya.
Putus kenapa ya? Ya, jadi memang satuan-satuan ini peraturannya baku. Nah, perkembangan dunia konstruksi harus menyesuaikan juga ya. Bentar saya coba lagi share screen. Kalau enggak, Anda kan sudah saya bagikan ya. Anda lihat materinya. Pencet. Jangan ngomong terus. Dipencet. Pencet terus. Ya berarti kepencet keluar. Ya, ini. Lalu yang berikutnya itu langit-langit atau plafon ya. Dulu itu ya gipsum. Ya. Gipsum lalu rangkanya itu ada yang menggunakan rangka holo galvanis dari pipa besi gitu ya, besi kotak. Ya. Lalu penggantungnya apa? Penggantungnya hanya kawat putih gitu loh. Ya, sehingga kadang-kadang orang hanya mengambil ini saja, 11 saja. Ya, jadi yang 7 ini nggak dipakai. Gitu. Ya, ini perbedaan aturan dulu dengan aplikasi bahan konstruksi yang sekarang ada. Ya ini plafon gipsum ya, plafon gipsum itu ya bisa diambil 11. Lalu penutup atap genteng ya, genteng reng usuk ini 50. Nah, genteng dulu itu juga dulunya itu paling genteng tanah liat gitu ya, genteng plentong, genteng kodrok. Nah, sekarang ini ada genteng beton, ada genteng keramik gitu ya, ada genteng morando itu ya yang ukurannya besar, genteng dari tanah liat tapi ukurannya besar. Ya ini bisa diambil 40 sampai 50 kilogram. Ya aturannya cuma menunjukkan atap genteng gitu aja. Lalu yang seng gelombang, lalu asbes ini nilainya ini 10 sama 11. Ya, ini kaitannya dengan pembebanan atap ya. Gendeng sama seng gelombang atau asbes. Kalau yang keramik adukan itu langit-langit itu kaitannya dengan pembebanan pada plat lantai. Baik, saya kira jelas ini ya. Ada yang perlu dikomentari enggak? Nah ini tadi sekalian ini. Ini kalau urugan pasir ya, misalnya urugan pasir 5 cm gitu ya. 5 cm lah. Beratnya berapa lah? Kalau yang ini lah 0,05 per berapa?
senti jadikan meter 0,05 ya. 0,05 meter ya, kalikan berapa? Kalikan 1.800. Yang tadi ini di depan ini kan, ini pasir ini 1.800 per meter kubik ya. Kalau sekali meter gitu kan berarti kilogram per, ini jadi satuannya kilogram per meter persegi. Nah, kalau dijadikan kilonewton ya ini kalikan 18 ya, dibagi 100. Ya, ini perhatikan bedanya ini. Kalau urugan pasir ini 5 sentinya ini dijadikan meter. Bebannya sesuai peraturan. Ya, kalau adukan semen dan keramik itu ya tebalnya itu tetap tebalnya berapa? Satuannya senti. Baru dikalikan beratnya. Ya. Itu saja poinnya. Lalu yang kedua beban hidup. Balikannya dari beban mati, beban hidup itu adalah beban yang bisa berpindah ya. Bisa dipindahkan. Ya, tidak melekat gitu ya. Ya ini. Pokoknya tidak melekat. Termasuk beban genangan atau tekanan air hujan. Ya. Air hujan jatuh membebani lalu mengalir ya melalui drainasinya ya sudah hilang. Itu termasuk beban hidup. Fungsi bangunan. Bangunan tersebut itu berfungsi sebagai apa? Satu rumah tinggal itu hanya 125 kg per meter persegi. Apartemen 200. Ya, terus ini yang umum sering banyak dipakai ya ini. Ya. Sekolah, kantor, hotel, asrama, rumah sakit, toko, restoran ini 250. Lalu koridor, tangga, bordes. Nah, ini tolong dipahami, tangga bordes di sini 300. Ini tangga bordes untuk sekolah, kantor, hotel, dan seterusnya ini loh. Ini nih keterangan dari ini. Ya. Ini satu kesatuan lah ini. Kita lihat yang bawah ini. Nah ini. Ya. Ini ada panggung, ada ini. Ini ada tangga bordes lagi. Nah ini maksudnya tangga bordes untuk ini gitu loh. Untuk gedung pertemuan, ruang pagelaran, ruang olahraga, ini kan mungkin ada tangganya juga. Nih untuk ini. Maka diambil 500. Ya, jadi Anda jangan bingung. Ini ada tangga bordes kok 300. Oh, ini ada tangga bordes kok 500 gitu ya. Pilih yang mana ya? Tangga atau bordes tersebut pada bangunan apa gitu loh.
Kalau pada bangunan sekolah, kantor, hotel, asrama, rumah sakit, toko, restoran, ya ambil 300. Tapi kalau bangunannya itu gedung pertemuan, ruang pagelaran, ruang olahraga, masjid, panggung penonton, begitu ya, maka tangganya itu diambil 500. Asumsinya apa? Secara logika, kalau area-area publik begitu ya, ruang olahraga ini kalau orang penonton pertunjukan gitu keluar itu ya mestinya dalam dalam waktu yang sama gitu ya. Selesai pertunjukan ya keluarnya bareng. Maka tangganya itu mestinya dimensinya lebih besar dibandingkan dengan untuk sekolah atau untuk kantor gitu ya. Sehingga bebannya lebih berat. Ya ini logikanya itu saja. Ini tadi untuk area-area publik yang besar itu 400 ya. Panggung penonton 500. Ruang pelengkap 250. Ruang pelengkap ini artinya ya kalau di satu ruang pertunjukan mungkin ada ruang untuk make up misalnya, ruang ganti atau ruang persiapan lah itu kan ini diambil 250 sama dengan yang umum-umum itu sekolah, kantor, hotel, asrama itu ya ruang pelengkap. Artinya apa? Artinya ruangan-ruangan kecil, ruangan-ruangan yang bukan merupakan hall, bukan merupakan area yang luas gitu ya. Itu logika saya seperti itu. Itu diambil 250. Ruang pelengkap ini bagian dari gedung ini, keterangan di atasnya. Begitu ya, jangan bingung membaca aturannya ini. Lalu ada perpus, nah ini ya. Ada perpus, ruang arsip, toko buku, pabrik, bengkel, ruang ME, gudang. Nah ini ada kata-kata minimal ya. Anda tolong perhatikan. Apakah harus 400? Tidak, minimal 400. Ya tergantung gudangnya gudang apa, gitu kan. Misalnya gudangnya gudang kerupuk. Nah, gudang kerupuk ya. Gudang gardus misalnya. Tentunya akan berbeda dengan gudang elektronik atau gudang apa ya, alat-alat konstruksi misalnya. Ya, kira-kira lah. Tapi minimal peraturannya menyebutkan 400 kilo per meter persegi. Ya, terus yang lain, ini balkon, parkir ya, parkir berat, kendaraan berat, heavy motor ini, parkir ringan 400, parkir berat 800, balkon 300, ini dan lain-lain. Termasuk ini ada pot kembang, water feature atau kolam renang. Nah ini pool ya. Kolam renang berdasarkan tingginya, tinggi air. Kolam renang kedalaman 1,5 meter ya kalikan dengan berat jenis airnya berapa. Ini satuannya ya per meter kubik ya. Lalu lift kapasitas liftnya berapa itu ada spesifikasinya. Lalu eskalator ini ya beban-beban khusus ini ya yang kita jarang pakai lah. Eskalator ini beratnya berapa kalikan faktor kejut. Ini yang membedakan ini. Kalau lift ini
ada faktornya yaitu dua kalinya ya. Pembebanannya ini dikalikan dua. Kalau eskalator itu antara 1,1 sampai 1,5. Ya, tujuannya apa? Faktor kejut itu ya faktor aman lah sebetulnya. Ya. Supaya apa? Supaya keselamatan manusianya itu terjamin. Lalu beban-beban lain seperti roof tank ini untuk dak atap ya. Ada tandon air di atas, lalu ada pemanas, ada mesin-mesin pendingin dan lain-lain itu ya nanti kaitannya dengan beban khusus. Lalu yang perlu diperhatikan ini beban atap itu harus diperhitungkan ada orang bisa naik ke atas itu seberat 100 kilogram per meter persegi. Ya, ini untuk lantai dak atap, beban hidup pada dak atap itu harus diperhitungkan. Kalau yang hidup terpusat itu ya minimal 200. Tapi ini biasanya jarang dipakai, yang sering ya ini 100. Ya, beban hidup itu 100 untuk dak atap. Kalau untuk dak lantai ya 250. Ya, umumnya tergantung fungsi bangunannya itu tadi. Oke, sampai sini saya kira jelas lah ya, nggak ada pertanyaan. Nah, ini reduksi ini kaitannya dengan peninjauan gempa ya. Ini nanti kita akan ketemu ini. Untuk peninjauan gempa, beban hidup ini bisa direduksi nih kira-kira 0,5 nih. Ya, pendidikan 0,5. Ya, ini nanti akan kita pakai di hitungan. Oke? Ini perencanaan balok ya nanti hubungannya dengan struktur beton bertulangnya ya. Kalau di pembebanannya saya kira menggunakan beban mati, beban hidup dengan koefisien tertentu. Nanti kita lihat ini. Lalu ini, beban hidup itu juga bisa direduksi kalau berdasarkan ketinggiannya. Asumsinya apa? Asumsinya semakin tinggi suatu bangunan, maka penghuninya yang di atas itu ya semakin sedikit itu ya, teorinya ya. Ya prakteknya ya nggak tahu ini ya. Nih kalau Anda lihat ini, semakin tinggi lantainya, maka koefisien reduksi itu semakin besar ya. Ini semakin reduksinya besar, banyak gitu, direduksi banyak. Kalau 0,9 kan berarti reduksinya hanya 10% gitu loh, cara membacanya loh. Kalau 0,5 kan direduksi separuh gitu. Bebannya 100% kok cuma dihitung separuhnya gitu. Hati-hati, ini khusus hanya untuk beban hidup ya. Khusus untuk beban hidup. Kalau yang beban mati tidak. Kenapa asumsinya? Asumsinya yaitu tingkat hunian gedung semakin tinggi itu asumsinya semakin sedikit gitu ya. Ya, itu. Nah, sekarang beban angin. Beban angin ini hubungannya ini dengan perencanaan atap ya. Ini hubungannya dengan atap. Ya, Anda sudah pernah kenal lah inilah di apa ya? Struktur kayu atau struktur apa ya? Mekanika mekanika apa itu ya? Cremona itu. Jadi ada angin tekan, ada angin hisap gitu ya. Tekanan angin tekan misalnya. Ada angin hisap ini untuk perencanaan atap ini.
minimal 40 kg per meter persegi. Ya, untuk gedung ini kita abaikan untuk gedung tinggi ya. Oke, nah ini kita masuk ke poin kita ya sebetulnya. Poin kita di materi PBTS ini adalah menghitung beban gempa ya. Kita akan belajar menghitung beban gempa. Lalu metodenya apa? Metodenya dengan statik ekivalen. Ya, ini. Analisis beban gempa dengan metode statik ekivalen. Ini statik ekivalen itu 2 dimensi ya, bukan 3 dimensi. 2 dimensi dengan meninjau beban-beban. Oh, ini maksudnya kenyataan di lapangan itu kan beban gempa itu menerjang pada seluruh bangunan gedung ya secara 3 dimensi. Tetapi dalam analisa statik ekivalen ini perhitungannya disimulasikan atau diekivalenkan dengan struktur 2 dimensi gitu ya. Ya ini maksudnya gini keterangannya ini. Kalau Anda mau 3D ya teman Anda, kakak kelas Anda itu juga sudah ada yang TA-nya menggunakan 3D ya. Jadi bangunannya utuh dianalisa secara keseluruhan. Lalu Anda masukkan analis spektrum respon, respon spektrum gaya gempa dengan metode respon spektrum. Ini bisa juga ini. Ini 3 dimensi. Ya. Nah, yang akan kita pelajari ini. Ini yang 2 dimensi ini. Ya, pengembangan lebih lanjut nanti Anda bisa lakukan. Ya, mungkin beban khusus itu macam-macam tadi sudah disinggung. Nah, kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan ini penting ya. Satu, bagaimana kita menghitung variasi pembebanan. Yang dihitung biasanya ini 1,4 D, D itu mati ya, dead. Lalu 1,2 D plus 1,6 L ini 2. Ya, setengah A atau R itu beban atap atau air hujan ini biasanya diabaikan. Ya. Tidak dihitung itu ya. Atau kalau mau dihitung ya ditambahkan tapi relatif kecil. Ya, lalu yang kedua ini akibat angin ya. Kalau angin diperhitungkan ya ini 1,2 D, 1 L plus minus 1,6 W angin. Ya, tapi kalau anginnya nggak masuk ya ini 1,2 D, 1 L. Kalau di sini 1,2 D, 1,6 L. Ya, otomatis ini lebih besar. Nah, lalu untuk gempa ya. Ini untuk gempa ini 1,2 D, 1 L plus minus 1 E. Ini gempa. Atau dengan ini 0,9 D, 1 E. Ya, itu saja. Ini lain-lainnya enggak. Tekanan fluida, terus tekanan tanah, ini saya kira bebannya pengaruh kejut ini yang saya kira enggak belum kita pakai. Nanti kalau jenengan S2 lah, monggo. Ya, ini aja nih yang akan dipakai. Ya, artinya apa? Artinya pada saat Anda menghitung pembebanan itu yang dicari ya D berapa, lalu L berapa,
lalu W berapa gitu ya, E berapa. Nah nanti koefisien ini itu adanya di analisa strukturnya. Ya nanti pada saat eksekusi itu beban matinya kalikan 1,4. L-nya kalikan 0, W-nya 0, E-nya 0. Ini ya untuk persamaan satu. Di run terus keluar outputnya momen normal lintang ya berapa. Terus kombinasi yang kedua, D-nya faktornya 1,2. L-nya faktornya 1,6. Lalu W-nya 0. E-nya 0 gitu ya. Ini faktor-faktor ininya. Ini misalnya tadi yang pertama ini 1,4. L-nya 0. W-nya 0. E-nya 0. Yang kedua ini 1,2. 1,6. Ini 0. Ini 0. Kombinasi ketiga ini 1,2. Ininya 1. W-nya 1,6. E-nya 0 gitu ya. Kombinasi yang keempat ini 1,2, 1, E-nya 1. 1,2, 1, W-nya 0, E-nya 1. Nah ini lalu dieksekusinya di SAP-nya atau di program yang lain. Ya, koefisien ini apa namanya? Uji trial ya, trial. Nanti dari beberapa persamaan ini dicari momen maksimalnya berapa, gaya geser maksimalnya berapa, lalu gaya normal maksimalnya berapa. Ya, baru masuk ke hitungan strukturnya. Ya, dari variasi pembebanan yang ada. Ya itu nanti Anda ketemu di tugas PBTS. Ya, tugasnya nanti ada seperti itu. Ya, variasi pembebanannya dihitung semua. Ya, gambarannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Mungkin saya tambahkan sedikit tentang beban gempa ya. Beban gempa itu arahnya kemana sih? Jadi kalau Anda punya suatu struktur seperti ini misalnya ya. Struktur gedung bertingkat gitu ya. Lalu Anda suruh apa? Suruh ngitung beban gempa. Nanti munculnya ini gini. Berupa gaya horizontal. Nah, ini berupa gaya horizontal. Misalnya ini H1, H2, H3, H4. Nah, pertanyaannya, apakah gaya gempa itu arahnya horizontal? Gitu ya, itu pertanyaan pendadaran. Ini jenengan kan sudah sebentar lagi mau TA, mau lulus. Ya, tidak apa-apa ya, belajar soal-soal pendadaran. Jadi ceritanya begini, arah dari jengking gitu ya.
Bentar, putus lagi loh. Nah, gerakan di dalam tanah itu yang disebut arahnya tidak beraturan gitu loh. Arahnya sebentar ya. Kok bisa keluar video? Error. Dah, berarti udah capek. Ya, saya lanjutkan sebentar ini ya. Ini menurut saya penting karena setiap yang ditanya itu mesti orang yang jawab gitu ya. Ya, dengan saya menjelaskan ini nanti Anda kalau sudah pendadaran itu harus bisa menjawab. Mana tadi gambarnya ya? Oke, saya gambar lagi aja ya. Ini, misalnya ada struktur seperti ini ya, bangunan tinggi, gempa. Nah, gempa itu terjadinya di mana? Di dasar bumi ini ya, di dasar bumi. Nah, arahnya kemana? Arahnya ya bisa ke samping, bisa ke atas, bisa. Pokoknya kita tidak tahu arahnya kemana, pokoknya arahnya ke segala arah. Ya, ke segala arah. Nah, yang ada itu apa? Yang ada itu hanya percepatan gempa A, ya, meter per detik kuadrat. Ya, getaran, ya, namanya percepatan. Gerakan tanah itu. Nah, akibat gerakan tanah ini, karena di sini ada bangunannya, ya, ada gedung, nah ini akan menabrak ke gedung itu. Melalui apa? Melalui media tanah. Melalui media tanah ini karena apa? Karena ini kan tertimbun tanah ya. Seolah-olah ini kan fondasi kita kan tertimbun tanah. Nah, gaya gempanya itu merambat melalui permukaan tanah, menabrak atau mengenai gedung sehingga gedungnya akan bergerak ya, gedungnya akan bergerak ini, akan mengalami goyangan bolak-balik ya. Setelah ke sini ya tentunya balik lagi ke sana. Ya itu kalau disimulasi SAP lah, nanti Anda bisa disimulasi SAP. Nah, karena dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, nah maka dari getaran yang di dalam tanah itu disimulasikan begitu ya, diasumsikan itu berupa gaya horizontal. Ya, gaya horizontal. Yang akan diterima oleh struktur gedung tersebut. Ya, jadi kalau ditanya gaya gempa itu apa sih? Gaya gempa itu ya berupa gelombang.
ya, berupa gelombang getaran mempunyai percepatan atau gaya meter per detik kuadrat gitu ya. Mempunyai daya atau ya namanya percepatan ini ya. Ini. Nah, itu akan merambat melalui tanah ya, melalui tanah sampai ke atas permukaan. Lalu akan diterima oleh struktur gedung sebagai beban horizontal. Ya. Kenapa kok horizontal ya? Karena gedungnya itu bergeraknya ke arah horizontal gitu. Nggak naik turun gitu loh, maksudnya gedungnya nggak naik turun. Sehingga gayanya itu horizontal. Ya begitu ya kira-kira. Lalu kalau Anda mau penjelasan lebih lanjut itu disinggung tentang terjadinya tsunami. Ya, tsunami itu kan gelombang akibat naik turunnya lempeng gitu ya. Nah, itu gaya gempa akibat tektonik itu arahnya vertikal ya. Misalnya lempengnya turun, deng gitu ya, turun gitu ya. Nah, dia akan menyebabkan gaya yang merambat melalui air laut sehingga timbul gelombang tsunami. Kalau ini gayanya ini vertikal ini. Gaya gelombangnya itu vertikal. Gaya gempa tektoniknya ya kalau terjadi tsunami. Nah, kalau yang gaya di dalam tanah itu merambatnya melalui permukaan tanah secara horizontal itu ya. Jadi medianya berbeda. Kalau yang gempa tektonik di dalam air itu medianya air laut, arahnya vertikal. Nah, kalau yang gempa di dalam bumi ya di dalam tanah itu medianya tanah yang akan merambat ke permukaan tanah ya. Kan gempanya kan di dalam misalnya menurut BMKG gempa terjadi pada kedalaman 16 km bujur timur dan lain-lain. Nah, itu kan dari kedalaman 16 meter itu naik ke atas permukaan melalui media tanah ya. Sampai ke atas permukaan tanah yang berpengaruh terhadap gedung yang sudah berdiri. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya ya berupa gaya horizontal. Begitu ya. Tolong diingat-ingat ini nanti kalau ujian pendadaran ditanya ini. Pak Novi yang senang tanya ini. Ya, ini saya kasih tahu kuncinya. Nah, oleh sebab itu maka kita memperhitungkan beban gempa, terutama untuk gedung yang 5 lantai ya, 5 lantai ke atas ya, 5 lantai ke atas. Baik, ini materi yang kedua, tolong dipelajari. Ini saya singgung secara singkat aja. Kita langsung masuk ke contoh soal gitu ya. Bukan contoh soal ya, contoh perhitungan beban gempa, metode analisis statik ekivalen. Jadi ini metode 2 dimensi sehingga akan dibagi menjadi 2 sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini contohnya seperti ini soalnya ya. Fungsi bangunan untuk sekolah. Oh, berarti kalau untuk sekolah ini berarti L-nya itu 250 kilogram. Ya, beban hidupnya. Lokasi di Purwokerto, Jawa Tengah. Oh, ini wilayah 3. Wilayah gempa itu ada 6 ya. Ada 6 wilayah, nanti Anda pelajari lah.
Kalau Purwokerto itu termasuk wilayah 3. Tanahnya jenis tanah keras. Tanahnya itu ada 3 jenis. Ada lunak, ada sedang, ada keras. Ini nanti grafiknya beda-beda. Denah sesuai gambar, unsur strukturnya ini. Ya, ini diketahui. Ya, lalu dinding setengah bata. Oh, kalau dinding setengah bata berapa ya? 250 kilo. Urugan pasir. Urugan pasir 3 cm ya 0,003 ya, 003 kali 1800. Adukan keramik tebal 3 cm ya 3 kali adukan keramik 21 ya, kilogram per meter persegi. Penutup lantai keramik 1 cm ya 1 kali 24. Plafon gipsum ya 11 kilo. Ya, ini kira-kira seperti ini. Ini kita lihat denahnya ini arah X 4,5, arah Y-nya 5, 5, 5. Lalu ada dinding pada setiap potongannya ini. Ya, nih. Nah, yang Anda hitung apa ini? F1, Fx1, Fx2, Fx3 ini berapa? Ini gaya gempa ini. Gaya gempa. Berapa ini? Ya, ini untuk sumbu X. Ini. Lalu untuk sumbu Y, ini FY3, FY2, FY1. Ini gaya gempanya berapa? Ya, ini yang akan kita hitung ya. Prosesnya minggu depan. Sambil Anda baca-baca dulu. Nah, pertama yang kita hitung adalah pembebanannya. Ya, pembebanannya. Ini tadi yang pertama ini dari peraturan. Ini satuannya kilogram. Dikonversi ini SNI menjadi kilonewton. Ya, ini kilonewton. Jadikan kilonewton. Nah, lalu beban mati pada atap ini ada 2 ya, atap dan lantai. Ini atap ini. Kalau diambil tebal 120 ya ini. Ya ini 0,12 kali 24. 24 ini berat jenis beton ini. Ya, berat jenis beton. Lalu plafon ini diambil 11. Ya, ini. Ini plafon. Dari ini. Lalu dijumlah. Ya, ini atap itu cuma memperhitungkan berat sendiri plat dan plafon. Kalau ada spesinya, ada keramiknya, dimasukkan boleh enggak? Ya boleh saja. Berarti di atas dak atap itu di keramik gitu ya, misalnya ya. Tapi di contoh ini kan enggak. Lalu tebalnya berapa? Tebal atap itu menurut SNI itu minimal ya, minimal itu 9 cm, 90 mili. Ya, ini tebal plat atap ya. Tebal plat atap minimal itu 90. Ya, ini peraturan ini. Tebalnya. Jadi kalau Anda ngambil 8 cm ya tidak boleh. 9 cm boleh, 10 cm boleh, 12 cm boleh.
Nah, lantai. Kalau lantai ini menurut SNI minimal itu 120 mili atau 12 cm ya. Itu tebal. Tebal dari plat lantai minimal menurut SNI. Ya, di sini diambil 0,12 kali 24 urugan pasir 3 cm ya 0,03 kali 18 ini berat pasirnya 0,003 atau 0,3 tuh mas 3 dibagi 100 0,03 ya betul ya lalu adukan 3 cm nah ini 3 kali 0,21 keramik 1 cm 1 kali 24 ini hasilnya lalu plafon ini tadi lalu dijumlah ya ini mati ini beban mati lantai ini juga mati atap mati lantai ya ini beban mati lalu Anda harus menghitung berat bangunannya ya jadi faktor utama besar kecilnya gaya gempa itu adalah berat bangunan ya semakin berat bangunannya maka gaya gempanya itu semakin besar lalu semakin kecil berat bangunan maka gaya gempanya itu semakin rendah ya oleh karena itu perkembangan teknologi sekarang semua itu dibikin lebih ringan gitu ya. Supaya apa? Supaya mengurangi beban gempa. Ya, bahan-bahan teknologi sekarang ini kan cenderung arahnya itu ke bahan-bahan yang ringan dengan alasan apa? Kalau ringan itu pengaruh gaya gempanya akan lebih rendah. Ya, Anda sudah kenal lah itu. Baja ringan, bata ringan, ya, penutup atap yang ringan-ringan itu dari Alderon, dari seng, genteng metal itu kan ringan-ringan. Ya, kalau struktur bangunannya itu tinggi, ya, Anda bisa bayangkan kalau perbandingan antara bata merah dengan bata ringan ya untuk sekian puluh meter ke atas itu ya, tentu akan terjadi perbedaan berat yang signifikan. Nah, di sisi lain ya, di sisi lain kalau bangunannya itu enteng atau berat bangunannya rendah, maka beban konstruksinya itu lebih rendah. Sehingga apa? Sehingga baloknya itu lebih irit, artinya tulangannya bisa dikurangi. Terus kolomnya juga mungkin dimensinya bisa diperkecil. Ya, jadi dimensi-dimensi strukturnya itu bisa lebih efisien. Itu ceritanya begitu ya ceritanya. Kalau dimensinya efisien, diharapkan cost-nya, harganya bisa lebih murah. Ya, itu skemanya globalnya seperti itu. Ya, jadi perhitungan berat bangunan itu akan menentukan besarnya gaya gempa. Oke, itu dulu. Lalu setelah berat bangunannya dihitung, nah ini ada pembagian wilayah gempa. Anda bisa browsing di Google yang ada warnanya lah ya. Coba yang ada warnanya ini sebetulnya berwarna ini. Ini ada wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ini ada 6 wilayah ini. Wilayah gempa di Indonesia.
Ya, ada 6 wilayah. Kalau Purwokerto ini termasuk yang nomor 3 ini, wilayah 3 ini. Ya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya semakin, kalau nomor 1 itu gempa paling rendah, kalau nomor 6 itu gempa yang paling intensitasnya paling banyak dan paling tinggi, ya, wilayah 6. Kalau kita di 3 itu ya berarti sedang-sedang saja ya. Kalau di wilayah 3 itu artinya di tengah-tengah ya. 1 rendah, 6 paling tinggi. Berarti kalau 3 itu ya sedang-sedang saja ya. Ya, kenyataannya gempa di daerah kita kan belum pernah terjadi yang begitu dahsyat ya, mungkin ya. Kayaknya belum. Seringnya kan daerah Pangandaran itu sana, pantai selatan. Nah, ini terus perhitungannya mengikuti aturan SNI. Ini aturan SNI ini, mulai dari ini. Ya, ini aturan SNI. Dah tinggal ngikuti aja ini. Ngikuti petunjuknya ini, nanti Anda sampai pada perhitungan-perhitungan. Ini menggunakan tabel-tabel. Ya, ini menggunakan grafik-grafik. Ya, wilayah gempa 3, tanahnya bisa lunak, bisa sedang, bisa keras. Taunya dari mana? Ya dari sondir gitu kan. Dari sondir tes. Fondasi kita diletakkan di tanah keras apa enggak gitu. Kalau yang keras ya pakailah grafik yang ini. Ini grafik yang paling bawah. Kalau yang sedang ya tengah, kalau yang kira-kira begitu bacanya. Ya. Jadi tolong dibaca-baca, minggu depan kita bahas. Nih kita lihat nih. Nah ini. Ini W ini adalah berat bangunan. Ya, nih. Ya, berarti gaya gempanya itu berdasarkan koefisien C I dibagi R kalikan berat bangunan. Ya, Anda lihat ini. Semakin berat bangunannya otomatis kan semakin tinggi gaya gempanya. Ini yang arah Y, ini yang arah X. Nih, ini berat bangunan. Ya, makanya berat bangunannya harus dihitung. Nah, kalau ini distribusi, rumus ini distribusi beban gempa yang diterima di tiap lantai, ya, di tiap lantai. Ini pakai rumus ini. Ya, jadi kalau V ini kalau ini gedungnya misalnya ya, ini gedungnya. Ini yang namanya Vx, Vy, ini beban gempa berupa, nah ini, berupa beban merata yang bekerja setinggi gedung ini. Ini nilainya V. Ya, nah kalau sudah menghitung Fi, ya Fi, maka beban tadi 1, 2, beban V ini akan didistribusikan kepada tiap-tiap lantai. Nah, ini sudah F. Ini misalnya F1, 1, 2, 3, 4. F4, F3, F2, F1. Nah, ini. Ini distribusi beban gempa per lantai ini. Ini judulnya kan Anda bisa lihat. Distribusi beban gempa. Kalau ini besarnya beban gempa yang
pekerja menahan gedung. Ya, ini. Nah, lalu didistribusikan tiap lantai. Nah, ini yang kita hitung ini sudah, kalau ini sudah ini ya selesai. F1 berapa, F2 berapa, F3 berapa, F4 berapa. Ya, itu dengan rumus ini. WIHI per sigma WIHI kalikan dengan V. Ya, ini nanti kita hitung minggu depan ya. Nah, ini hasil akhirnya ini. Ya, nih. F3-nya 61,32. F2-nya 51,76. F1-nya 25,88. Inilah gaya gempa yang diterima portal untuk sumbu X. Ya, ini sumbu X. Ya, pada lantai 3, lantai 2, lantai 1. Terus kalau yang sumbu Y, ya ada nanti sumbu Y-nya ada nggak? Nggak ada gambarnya ya. Ya, sumbu Y-nya ya ada ya, dan seterusnya. Ya, ini kira-kira ini. Nah, ini nanti untuk mengecek waktu getar. Ya, ini kira-kira sampai sini dulu nih. Anda menghitung besarnya beban gempa pada portal arah sumbu X dan arah sumbu Y. Oh iya, absennya ya? Belum ya? Baik, sambil absen mungkin ada pertanyaan. Diklik deh absennya deh. Oh, sendiri, Bu, sendiri. Pak, Ya, ini absennya di mana ya? ya, sebentar. Di chat. Sudah? Coba dilihat. Yang A sendiri, B sendiri ya, Mas. Halo?